Jelang pendaftaran Pilpres 2024, tiga bakal calon presiden makin gencar untuk menyapa warga. Di antaranya di Makassar, Sulawesi Selatan, bakal Capres dan Cawapres Koalisi Perubahan melepas peserta jalan gembira bersama Anies Muhaimin. Dari atas podium, bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar berharap dengan Koalisi Perubahan Indonesia menjadi lebih baik. 2024 insya Allah saya bersama Mas Anies Baswedan merubah Indonesia menjadi lebih adil dan makmur. Amin. Didampingi Ketua Umum Partai Perindo, bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memanfaatkan akhir pekan kemarin dengan berolahraga di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau CFD Minggu pagi. Selain Ketua Umum Partai Perindo, sejumlah artis juga turut menemani Ganjar berolahraga. Usai berolahraga, Ganjar menyempatkan mampir di kawasan Senayan untuk menyantap kuliner produk UMKM setempat. Hari kita diajak keliling, satu dapat olahraganya, ada sama istri juga. Dua mau ditunjukin UMKM yang ada di sekitar sini, kita cicipin beberapa makanan, ada mie ayam, ada bubur ayam tadi. Nanti kita harapkan ada bantuan gerobaknya, habis itu manajemennya. Sementara itu sebelumnya di awal bulan, bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga menyempatkan diri berkunjung ke Belu, NTT. Kedatangan Prabowo disambut ribuan warga. Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena telah memperhatikan warga ex-pejuang Timor Timur dengan membangun rumah layak huni. Keyakinan, keberpihakan, keputusan Pak Joko Widodo untuk ex-pejuang tim-tim. Benar atau tidak? Benar! Menyapa warga menjadi salah satu cara untuk mendongkrak elektabilitas para bakal Capres 2024 di saat pendaftaran Pilpres semakin dekat. Mampukah cara-cara mereka dengan menyapa warga bisa menarik simpati rakyat? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari-hari ini para kandidat bakal calon presiden 2024 disibukkan dengan berbagai kegiatan, terutama untuk menyapa warga. Apalagi pendaftaran Pilpres semakin dekat. Nah, apa saja cara-cara kandidat bakal capres menyapa warga dan mampukah cara-cara ini mendongkrak elektabilitas mereka? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, dan juga Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Radi. Bang Andreas, Gus Coy. Ya, Mas Andre. Ya. Selamat pagi. Baik, Gus Coy. saya ke Gus Coy dulu deh, yang kemarin bakal calon presiden dan wakil presidennya bersafari ke Sulawesi Selatan, terutama di Makassar nih. Mengunjungi juga sempat berziarah ke makam Pangeran Diponegoro dan menyapa warga lewat acara yang cukup dihadiri banyak massa begitu. Nah, kalau saya lihat nih Gus, ini kan saya mengatakan seperti ini, kenapa saya menanyakan terlebih dulu ke Gus Coy, karena Mas Anies dan Gus Muhaimin ini tidak berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, meskipun Gus Muhaimin menempatkan kader-kader PKB-nya di kabinet, tapi tidak langsung begitu berada dalam pemerintahan. Jadi jarang juga ya untuk nongol di media dan juga dilihat oleh massa. Tapi investasi politik itu kenapa baru muncul sekarang begitu? Karena saya lihat sebelumnya agak jarang juga nih Mas Anies sama Gus Muhaimin itu menyapa warga sebelumnya, begitu Gus? Apa iya? Ini sama Anies jarang menyapa rakyat. Nah, contohnya di mana yang sebelum-sebelumnya sudah menyapa rakyat itu? Ya, sosialisasi lebih dari 100 titik ya sebelum punya pasangan dengan Ketua Umum Partai kan juga tentu sering keliling ke bawah ya, termasuk juga anggota DPR. Saya kira penilaian itu kurang objektif ya. Hanya mungkin kita aja yang tidak tahu ya. Anies tahun sebelumnya juga ngajar itu kan juga bersama rakyat ya kan, meskipun bukan rakyat di jalanan mungkin gitu kan. Tapi juga punya gerakan Indonesia Mengajar itu kan juga pada umumnya rakyat kan.
Ya. Jadi bentuknya mungkin yang berbeda. Jadi nggak bisa dibilang tidak menyapa rakyat. Oke. Oke, artinya ya, silakan Gus. Silakan Gus. Intinya adalah saya kira semua pemimpin yang sekarang tampil itu lalu kemudian mereka memperoleh nilai dari masyarakat sesuai dengan hasil survei, paling tidak untuk sementara ini, masuk tiga besar. Itu semua karena mereka selain rakyat punya simpati, juga mereka pastilah komunikasi dengan rakyat. Oke. Dan setelah itu tergantung penilaian rakyat itu sendiri. Oke. Ya. Iya, Mas Anies punya cara sendiri untuk menyapa rakyat. Jadi tidak harus dipublikasi begitulah ya, Gus ya, karena sudah dari sebelum-sebelumnya juga ada program-program ataupun ya kalau dibilang belusukan lah ala Pak Jokowi dulu waktu kita ingat tahun 2019 itu Pak Jokowi yang menggencarkan ide belusukan menyapa rakyat. Nah, saya ke Bung Andreas Pereira. Ini Mas Ganjar kalau kita lihat sekarang banyaknya menyapa masyarakat itu melalui kegiatan-kegiatan yang populis begitu. Nah, apakah yang dilakukan oleh Mas Ganjar Pranowo sekarang itu sudah bisa mengoptimalkan nanti cara-cara Mas Ganjar itu mengoptimalkan suara Mas Ganjar nanti di Pilpres, Mas Andreas? Jadi gini, Mas Radi. Ya. Pada dasarnya ya ketika ini kan tahapan untuk mensosialisasikan diri sebagai bakal calon presiden. Ya, sebelum nanti kalau ditetapkan oleh KPU akan menjadi calon presiden. Tapi ini adalah masa sosialisasi untuk bakal calon presiden. Ya. Nah, pada dasarnya di dalam proses ini adalah untuk memperkenalkan diri. Kalau Mas Ganjar ini kan sebelumnya gubernur. Meskipun sudah digadang-gadang untuk menjadi bakal calon presiden, tapi kan posisi formalnya itu adalah gubernur Jawa Tengah. Sehingga perlu lebih mengindonesia. Sehingga dengan demikian tingkat kedikenalannya atau popularitasnya lebih banyak lagi gitu, meningkat. Nah, untuk itu biasanya ada dua pola di dalam melakukan pengenalan tersebut itu. Ya. Yang pertama adalah mendatangkan massa atau membuat crowd, menciptakan kerumunan atau mendatangi kerumunan. Nah, itu saya kira pola yang sering digunakan oleh kandidat-kandidat atau orang-orang yang akan mensosialisasikan diri, berkampanye di dalam setiap pemilihan umum. Nah, saya kira Mas Ganjar di sini ya selama ini lebih banyak menggunakan pola mendatangi kerumunan, mendatangi massa. Sehingga kenapa? Karena kalau seperti Pak Jokowi dulu juga belusukan kemana-mana untuk mendatangi massa, bukan mendatang atau lebih minimal mendatangkan massa gitu. Jadi itulah pola-pola yang sering digunakan. Bahwa yang mana yang paling efektif nanti kita lihat gitu. Nanti dievaluasi untuk proses perjalanan selama sosialisasi, selama kampanye nanti. Oke. Nah, metode belusukan ini kan sebenarnya dipopulerkan sama Pak Jokowi ya, mulai dari pemilu 2014, lalu 2019 begitu ya. Metodenya kurang lebih dipakai sampai saat ini. Kalau saya lihat metodenya Mas Anies dan Gus Muhaimin juga begitu. Mas Ganjar juga begitu. Nah, tapi untuk Pak Prabowo nih, Bung Andre, saya atau kita sepertinya agak jarang melihat Pak Prabowo langsung menemui kerumunan, menemui massa yang banyak begitu. Sepertinya ada metode lain dari Pak Prabowo. Metode apa yang dipakai sebenarnya untuk mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden, Bung Andre? Ya, baik Radi. Memang Pak Prabowo kan banyak terkendala waktunya karena memang menjalankan tugas sebagai menterinya Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo di hari-hari biasa beliau bertugas membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga memang fokus Pak Prabowo selama dari 2019 mulai dapat penugasan ya banyak bekerja
membantu Presiden Jokowi. Nah, memang tapi sejak akhir 2022 yang lalu, Desember 2022, kami sudah meminta Pak Prabowo di weekend, di akhir pekan, untuk mulai menyapa masyarakat. Nah, Radi bisa lihat waktu di 2022 itu Pak Prabowo masih di posisi nomor 3. Surveinya masih di bawah Mas Ganjar maupun Mas Anies yang sempat menyalip Pak Prabowo di tahun 2022. Tapi sejak akhir 2022 Pak Prabowo di akhir pekan mulai menyapa masyarakat, kita masih melihat Pak Prabowo perlahan tapi pasti naik dan alhamdulillah per April sudah menyalip Mas Ganjar dan konsisten sampai sekarang di nomor 1. Sehingga kalau kita lihat mungkin di survei 3 nama Pak Prabowo menang tipis di Mas Ganjar, tapi kalau head to head nanti di putaran kedua Pak Prabowo dan Mas Ganjar, Pak Prabowo unggul 10-11%. Jadi Pak Prabowo menyapa masyarakat itu kita lakukan. Yang kedua, di luar itu tentu seluruh kader Gerindra dan pendukung beliau melakukan hal yang sama. Seperti saya, misalnya anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Dapil Sumatera Barat 1, saya kalau keliling di Dapil, dikeliling di Sumatera Barat sebagai ketua DPD, itu bukan saya mensosialisasikan Pak Prabowo, mensosialisasikan hal-hal positif tentang Pak Prabowo, menjawab fitnah dan hoax terhadap Pak Prabowo, dan juga menyampaikan program apa yang akan dibawa Pak Prabowo sebagai keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau melihat muka Andre Rosiade di Sumatera Barat, ya masyarakat melihat mukanya Pak Prabowo. Nah, bukan hanya Pak Prabowo yang bekerja menemui masyarakat, tapi anak-anak Pak Prabowo, kader-kader Pak Prabowo, pejuang politik Gerindra turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat dan mengajak masyarakat bersama-sama memenangkan Pak Prabowo. Dan alhamdulillah itu efektif. Ya, kita unggul tapi kita tidak boleh jumawa. Tentu kita akan bekerja lebih keras lagi. Di luar itu juga atribut ya. Bagaimana kita lihat kader-kader Gerindra memasang foto-foto Pak Prabowo, dan juga terakhir media sosial, Radi, sekarang adalah zaman era digital, dan kita tahu pemilih mayoritas sekarang ada milenial dan Gen Z, dan kita lihat bagaimana kami menghasilkan konten-konten yang menarik bagi masyarakat Indonesia, sehingga konten-konten positif dan menarik itu memang menarik bagi Gen Z dan milenial. Gen Z dan milenial kan tidak tertarik dengan perdebatan, tidak tertarik dengan fitnah, tidak tertarik dengan hoax. Yang mereka melihat adalah konten-konten positif. Jadi kita lakukan berbagai hal-hal yang positif sehingga masyarakat ingin datang ke TPS dengan riang dan gembira. Itulah keinginannya Pak Prabowo. Tapi begini Bung Andre, kalau saya lihat di survei Litbang Kompas belum lama ini ya, di bulan-bulan kemarin begitu, kalau saya tidak salah 2 bulan lalu, ada survei Litbang Kompas yang mengatakan, atau hasilnya begini, 70% lebih itu hasilnya metode sosialisasi yang tepat untuk mengenalkan diri kepada publik, kepada masyarakat adalah langsung menemui masyarakat. Tapi kan Pak Prabowo ini sekarang agak jarang lah begitu ya, Pak Prabowo lebih lebih ke dialog. Dulu Pak Prabowo tetap bertemu dengan masyarakat, tapi tentu dimulai dari Jumat sore, Sabtu dan Minggu. Jadi memang tapi artinya begini Bung Andre, tidak sebanyak Mas Ganjar dan juga Mas Anies begitu kan, ada forum dialog yang terbatas lah begitu masanya, tidak terbuka lah, benar-benar terbuka. Nah ini apa nggak takut kehilangan suara nanti gitu loh, meskipun gini Radi, mungkin Radi nggak melihat Pak Prabowo banyak bertemu masyarakat. Jumat, Sabtu, Minggu bertemu satu titik tuh ribuan warga, 500 warga, puluhan ribu warga, ada pertemuan-pertemuan itu. Mungkin Radi nggak lihat lagi berita-berita soal itu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Pak Prabowo Jumat sore itu mulai bertemu masyarakat Jumat, Sabtu, Minggu, di luar seluruh dukungan kader Gerindra dan seluruh relawan pendukung beliau yang melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Jadi Jumat malam, Sabtu dan Minggu Pak Prabowo bertemu dengan masyarakat secara langsung, bertemu dengan puluhan ribu warga. Itu dilakukan dengan Pak Prabowo. Memang bedanya Mas Ganjar dan Mas Anies Senin sampai Jumat siang itu lebih longgar daripada Pak Prabowo. Gitu ya? Pak Prabowo Senin sampai Jumat siang bertugas membantu Pak Jokowi, gitu loh. Masih bertugas gitu ya. Masih bertugas. Tapi Jumat malam sampai Sabtu dan Minggu Pak Prabowo juga bertemu puluhan warga di berbagai titik di Indonesia. Itu langsung dilakukan beliau.
Makanya kalau kita lihat tadi survei Pak Prabowo, insya Allah beliau lolos ke putaran kedua, dan di putaran kedua alhamdulillah masih unggul dibandingkan Mas Ganjar 10-11%. Artinya Gitu loh. nanti dari sekarang ini yang terjadi adalah Senin sampai Jumat itu sedikit absennya Pak Prabowo itu bisa ditambal oleh kekuatan juga mesin politik dari Partai Gerindra dan relawan-relawan, begitu ya Bung Andri kira-kira? Iya, Ya, memang oke. faktanya memang beliau melaksanakan tugas negara. Nggak mungkin beliau sebagai orang petugas negara tidak bekerja di waktu beliau bekerja. Oke. Itu kan nggak amanah berarti. Tapi Saya- karena Pak Prabowo negarawan, amanah, beliau selesaikan tugas kenegaraan beliau Senin sampai Jumat. Oke. Nanti Jumat malam baru beliau menyapa masyarakat. Ya, karena Seperti itu. tugasnya masih sebagai pembantu presiden saat ini. Baik, saya Ya, ke Bung beliau membantu Presiden Jokowi. Ya, ke Pak Andreas dulu. Pak Andreas, kalau menyimak pernyataan Bung Andre tadi juga menarik karena mesin politik juga penting untuk mengampanyekan atau mensosialisasikan bakal capres. Mas Ganjar ini mesin politiknya sejauh ini bagaimana kekuatannya, Pak Andreas? Ya, kalau mesin politik itu pasti. Dalam arti gini, tadi kan yang kita bicarakan pertama adalah kontak fisik secara langsung gitu oleh bakal calon presiden atau nanti kemudian bakal calon wakil presiden. Nah, itu dua pola itu. Kalau pola untuk melakukan mendatangi massa itu memang membutuhkan ketahanan fisik yang luar biasa. Gitu. Seperti kita lihat misalnya Pak Jokowi dulu ketika belusukan di pileg, mulai dari pilkada di DKI, kemudian pilpres 2014, kemudian 2019, itu membutuhkan dari satu hari itu bisa 7-8 titik gitu untuk bertemu dengan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu tentu membutuhkan ketahanan fisik, ya membutuhkan mental dan energi yang luar biasa karena di situ kita akan berhadapan dengan massa dan kerumunan massa yang berbeda-beda dan itu tidak mudah gitu. Saya juga mengalami itu ketika kita melakukan kampanye-kampanye yang menemui masyarakat gitu. Tapi kalau kampanye atau sosialisasi dengan mendatangkan massa itu memang kemudian membutuhkan jumlah massa dan biayanya juga pasti lebih besar. Pasti. Tapi di samping itu tentu dukungan dari mesin politik. Kami ini kan tiap kali turun ke bawah kan selalu juga sekaligus yang mengkampanyekan, mensosialisasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden yang berasal dari PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai yang ikut mendukung. Teman-teman dari partai-partai P3, kemudian juga Perindo, Hanura juga bersama-sama kami mensosialisasikan Mas Ganjar. Nah, itu mesin politik. Nah, kemudian juga media sosial. Nah, saya kira peran media sosial itu betul. Sekarang sangat-sangat membantu di dalam proses sosialisasi. Bisa jadi orang hanya ada di tempat, tapi kalau dengan media sosial yang begitu gencar, bahwa kesan itu diulang-ulang terus, misalnya berkunjungnya sekali, tapi diulang-ulang terus, itu akan sangat membantu di dalam proses sosialisasi ini. Karena kuncinya adalah meningkatkan kedikenalan. Nah, Mas Ganjar ini sampai dengan periode ketika beliau masih menjadi gubernur, tingkat kedikenalannya itu masih di bawah dari calon presiden yang lain. Oleh karena itu tapi tingkat kedisukaannya tinggi gitu. Sehingga kalau tingkat popularitas kedikenalannya naik, pasti tingkat elektabilitasnya akan naik. Karena beliau ketika dikenal, beliau biasanya disukai oleh publik. Nah, itu kelebihan daripada Mas Ganjar dan oleh karena itu sampai sekarang posisi elektabilitas Mas Ganjar itu selalu berada pada posisi nomor satu di atas dengan selisih dengan Pak Prabowo juga dengan Mas Anies. Baik, sebelum jeda saya ke Gus Coy dulu. Ini pertanyaannya kurang lebih sama. Kalau mesin politiknya Mas Anies dan Gus Muhaimin kita tahu ada Nasdem, ada Partai Kebangkitan Bangsa, lalu ada PKS juga yang kuat di simpul-simpul tradisional begitu. Nah, mesin politik dari Mas Anies dan juga Gus Muhaimin apa yang bisa disokong oleh mesin politik untuk terus mendongkrak? Karena kita lihat di survei juga sepertinya masih agak jauh tertinggal jauh dengan dua bakal calon presiden lainnya.
Ya udah. Pertanyaannya udah bisa dipahami. Baik, silakan. Jadi semua kontestan itu ingin menang. Untuk menang teorinya sama, ini ilmunya sama. Oke. Strateginya kecuali curang ya, Oke. kecuali menggunakan kekuasaan. Di luar itu tuh sama semua. Jadi yang pertama, semua ingin dikenal. Untuk dikenal dengan berbagai instrumen dipakai. Instrumen silaturahim secara langsung atau istilah hariannya belusukan ya. Secara langsung atau dilakukan oleh kader-kader, oleh partai, oleh relawan, ya, oleh semua instrumen, ya, instrumen macam itu teorinya sama itu sama. Tinggal soal intensitasnya, kan? Tinggal soal intensitasnya. Intensitas itu tinggal soal kemauannya, ada waktu apa tidak dan seterusnya di situ. Ini sama semua, kan? Nah, dari sini diharapkan disukai. Setelah orang silaturahim karena ada ta'aruf saling mengenal di situ, sosialisasi, komunikasi, menyampaikan visi misi, track record, rekam jejak dan segala macam lewat macam-macam cara termasuk media sosial itu kemudian disukai. Setelah disukai dipilih. Nah, itu udah rumus sama semua ini, teorinya sama. Ada satu lagi. Meskipun sekarang mungkin surveinya tinggi gitu kan, terus menurun di atas kedua ya kan, dan mungkin sementara yang ada yang ketiga terus, ujungnya meskipun seluruh ilmu tadi itu kita pakai begitu, belum tentu itu otomatis menang. Ada satu lagi namanya takdir. Ya, roda dan sutra. Di sini adalah doa. Di sini yang tidak tertangkap oleh survei. Di sini yang tidak tertangkap oleh akal dan pikiran kita. Tidak tertangkap oleh ilmu-ilmu tadi itu. Nah, oleh karena itu maka semua pertarungan, semua sosialisasi, semua kebanggaan kita mungkin tentang calon kita masing-masing, ya kan? Itu semuanya tidak ada artinya ketika ini tidak takdirnya di situ. Itu hanya ikhtiar kita yang memang harus kita lakukan. Kemudian setelah itu kita semua adalah takdir. Nah, dalam kaitan ini maka kita berharap sebelum ditutup, karena kita akan mengakhiri ini, sebelum ditutup maka kita berharap kompetisi dalam Pilpres Pileg 2024, mari kita kompetisi gagasan. Kita kompetisi rekam jejak. Kita kompetisi pikiran-pikiran yang cerdas untuk melakukan. Satu, meneruskan yang baik, melanjutkan yang baik-baik, yang relevan, yang disenangi rakyat, sukai rakyat, sekaligus melakukan perubahan-perubahan. Karena ini selain hukum Tuhan, perubahan itu hukum Tuhan, sunatullah. Jadi kita nggak boleh anti perubahan. Tapi melanjutkan kebaikan-kebaikan itu juga sunatullah. Itu jadi sama-sama harus berimbang. Inilah yang dibawakan oleh koalisi perubahan. Untuk dan yang lebih baik. Saya kira sampai di situ ya. Tapi ini belum kita tutup, Gus. Masih ada selanjutnya nih, masih ada obrolan selanjutnya. Yang penting justru nanti kita lihat. Jangan kemana-mana dulu ya, Gus ya. Yang penting justru kita lihat nih, daerah-daerah mana saja yang akan diincar untuk disosialisasikan, dikenalkan kepada masyarakat calon-calonnya ini, bakal calonnya masing-masing ini, agar masyarakat, agar daerah-daerah yang belum kenal juga dengan pasangan bakal capres atau baca presnya masing-masing ini juga bisa mengenal mereka. Nah, kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana dulu ya Bapak-Bapak dan juga pemirsa Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali sesaat lagi.